Shalom, shalom. Baik saudara-saudara, di dalam sidang Agustus, sidang sinode, di sana terpilih ketua sinode kita adalah Pendeta Adri, dan sedangkan sekretaris umum sinode adalah saya sendiri. Karena itu saudara-saudara, maka mesti ada pengganti sebagai gembala di GKI Citra Garden. Dan Selasa kemarin, rapat majelis sinode telah memutuskan Pendeta Joni Sugi Cahyono, saudara-saudara, akan menjadi gembala di GKI Citra Garden menggantikan saya. Beliau adalah seorang pendeta senior di GKI, pernah cukup lama menggembalakan GKI Makassar, juga GKI BSD, dan juga menjadi sekretaris umum di sinode periode yang ke-6. Saudara, peneguhan akan dilakukan pada tanggal 16, minggu ketiga bulan ini di kebaktian sore jam 5. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya kenapa kebaktian sore jam 5? Karena kesibukan daripada ketua sinode kita Pendeta Yus Adri, beliau ada waktu kosongnya di minggu ketiga jam 5 sore. Saudara-saudara, kita doakan supaya semua dapat berjalan dengan baik. Baik, saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih pada pagi ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan pengurayan firman Tuhan, bicara pada kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bersama-sama, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah, makarios, saudara-saudara. Ini adalah suatu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Jadi ini berbeda dengan tertawa. Belakangan ini, saudara-saudara, saya suka nonton stand up komedi, saudara-saudara. Nah, kalau nonton stand up komedi bisa tertawa bahkan sampai terpingkal-pingkal. Saudara-saudara, tetapi orang-orang yang punya beban berat, orang-orang yang hatinya penuh dengan kegalauan, waktu nonton stand up komedi mungkin bisa tertawa. Tetapi setelah acara itu selesai, kembali saudara-saudara beban dan kegalauan hatinya masih mencongkol di dalam dirinya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kebahagiaan makarios bukanlah kebahagiaan yang dipengaruhi oleh situasi. Bukan suatu kebahagiaan ketika kita nonton konser. Wah, ada band idola kita, ada K-pop idola kita, datang ke Jakarta, beli tiket sampai jutaan. Selama kita ikut konser, wah, suasana sedemikian mengharukan. Kita sedemikian tergugah, kita sedemikian terbuai. Tetapi setelah itu, saudara-saudara, kita harus kembali pada kehidupan nyata. Saudara-saudara, itu bukan makarios yang dimaksudkan, saudara-saudara. Sayang sekali, saudara-saudara, beberapa gereja juga akhirnya terjerumus pada kekeliruan yang seperti ini. Walaupun banyak gereja yang masih baik. Bagaimana suasana kebaktian itu, saudara-saudara, diciptakan untuk menghanyutkan. Jemaat betul-betul terbuai. Tetapi saudara-saudara, setelah itu tidak ada makarios sebenarnya. Hanya ada suatu situasi yang sangat kondisional sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara, yang kita bicarakan adalah makarios, bahagia yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Dalam situasi apapun juga. Bahkan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 14 dikatakan, sekalipun kamu harus menderita. Bayangkan, ketika orang harus menderita karena kebenaran, ketika orang harus pikul salib karena melakukan firman Tuhan, itu menderita. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, kamu
akan makarios. Kamu akan bahagia. Itulah kebahagiaan yang sejati. Walaupun kita harus pikul salib, walaupun kita harus menderita, orang-orang dunia menganggap, saudara-saudara, oh betapa kasihannya kita. Tetapi sebenarnya saudara-saudara mereka tidak bisa mengerti. Justru ketika kita pikul salib, di sana ada makarios, ada kebahagiaan yang sejati. Paulus memberitakan Injil bersama dengan Silas. Karena mereka mengabarkan Injil, mereka masuk dalam penjara, mereka terkurung dalam penjara. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa merebut makarios dalam diri mereka. Tidak ada situasi yang bisa merebut kebahagiaan dalam diri mereka. Di dalam penjara, mereka memuji nama Tuhan karena hati mereka dipenuhi oleh makarios adanya. Saudara-saudara, orang dunia tidak bisa mengerti bagaimana kebahagiaan itu bisa terjadi dalam diri orang-orang Kristen yang harus menderita karena kebenaran. Di dalam situasi apapun juga, makarios. Dan ketika kita betul-betul bertahan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang teruji. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji dan seterusnya dan seterusnya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ketika iblis mencobai dengan apa yang kita suka. Iblis mencobai dengan apa yang kita senangi. Tapi kita tahu apa yang kita suka dan apa yang kita senangi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. So, waktu kita berani menolak, waktu kita berani menghindari kesenangan kita, waktu kita melepaskan kesukaan kita karena kita tahu itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan berkata, berbahagialah kamu orang-orang yang sedemikian rupa, yang tidak hidup mengikuti hawa nafsunya sendiri. Saudara-saudara, bahkan dalam Wahyu 14 ayat 13 di sana dikatakan makarios itu betul-betul saudara-saudara dalam situasi mati sekalipun juga. Jadi bahagia itu, makarios itu kita alami saat ini, kita alami dalam kehidupan kita yang masa akan datang, bahkan mati sekalipun juga. Tetap makarios, kebahagiaan itu bersama-sama dengan kita jika kita mati dalam Tuhan Yesus Kristus adanya. Hidup, mati, tetap bahagia dalam situasi apapun juga. Karena itulah saudara-saudara bagi orang Kristen kematian bukanlah sesuatu hal yang mengerikan. Bahkan Paulus mengatakan kematian adalah suatu keuntungan. Mengapa? Karena kita meninggalkan penderitaan dunia yang fana ini. Lalu kita disapa oleh surga yang sempurna adanya. Dan bahagia yang kita miliki semakin sempurna di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, makarios, kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Dan kebahagiaan ini bahkan kebahagiaan yang kekal adanya. Makarios juga mempunyai pengertian apa? Punya pengertian kita ini hidup diberkati oleh Tuhan. Sehingga dalam terjemahan-terjemahan tertentu, saudara-saudara, kebanyakan bahasa Inggris menerjemahkannya, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Berkat ini tentu saja bicara soal berkat rohani. Dan berkat rohani yang paling luar biasa apa? Paulus mengatakan dalam surat Roma, makarios, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Mengapa? Karena kita manusia tidak bisa menyelesaikan persoalan dosa kita sendiri. Karena kita manusia tidak bisa membereskan sendiri pelanggaran-pelanggaran kita. Kita orang yang tak berdaya, tetapi
Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan menutupi dosa-dosa kita. Makarios, itulah kebahagiaan. Kita tidak perlu takut dikejar-kejar oleh dosa. Berapa banyak orang yang mau menghadapi ajalnya, kematiannya, begitu sulit. Karena mereka sadar mereka orang berdosa. Dan mereka begitu ketakutan luar biasa. Tetapi berbahagialah orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Saudara-saudara, Lukas mengisahkan ketika ada orang mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu pada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Perjamuan kudus, kita mengingat kematian Yesus, kasih-Nya begitu besar. Tapi perjamuan kudus adalah suatu pengharapan kita akan datang. Kita akan dijamu oleh Yesus sendiri dalam kerajaan surga. Siapa yang bisa masuk dalam kerajaan surga? Tidak ada seorang pun. Mengapa? Karena manusia sudah berdosa. Tetapi berbahagialah, makarios, orang-orang yang walaupun berdosa, tapi akhirnya bisa masuk dalam kerajaan surga karena kasih karunia daripada Yesus Kristus kepadanya. Makarios, bahagia. Suatu kebahagiaan rohani, suatu kebahagiaan surgawi. Saudara-saudara, kita tidak bicara sekedar kekayaan duniawi. Orang-orang yang kaya di dunia ini tidak salah. Orang-orang yang kaya di dunia ini itu harus diterima juga sebagai berkat daripada Tuhan. Tetapi perhatikan saudara-saudara, makarios, orang yang diberkati Tuhan tidak sekedar hanya kekayaan duniawi. Tetapi lebih daripada itu adalah berkat rohani adanya. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap. Ini adalah Paulus sedang bicara soal jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin secara duniawi. Mereka betul-betul miskin secara ekonomi. Tapi dikatakan sukacita mereka meluap. Artinya apa? Berkat rohani, bahagia, makarios. Tidak hanya monopoli orang-orang yang kaya secara ekonomi. Orang-orang miskin seperti jemaat Makedonia pun bisa menikmati makarios, bahagia, karena pengampunan, karena jaminan hidup yang kekal. Karena berkat rohani, saudara-saudara. Saya pernah cerita berkali-kali. Pelayanan di pedalaman Kalimantan. Dari Jakarta pergi ke Pontianak. Dari Pontianak harus pergi naik pesawat MAF yang isinya hanya 6 orang. Itu bunyinya luar biasa, saudara-saudara. Seperti mobil tahun 70-an. Di atas betul-betul doanya kenceng, saudara-saudara. Setelah naik pesawat, mesti naik motor trail lagi. Setelah naik motor trail, harus jalan kaki lagi. Lalu di sana ada sebuah sekolah teologi. Saya datang untuk mengajar anak-anak di sana. Saudara-saudara, saya cuma berpikir, ini orang-orang ngapain ada di tengah-tengah hutan seperti ini? Kenapa bikin sekolah teologi di tengah-tengah hutan seperti ini? Bukan di Pontianak saja, atau di pinggiran kota Pontianak. Saudara-saudara, listrik tidak ada, jangankan signal telepon. Listrik tidak ada, kalau sudah malam, gelap gulita, saudara-saudara. Lalu saya mengatakan, kok bisa ya hidup seperti ini? Saudara-saudara, keesokan harinya, saya melihat mereka itu, saudara-saudara, kumpul untuk belajar. Lalu saya bertanya, apakah hidupmu bisa bahagia di tengah-tengah hutan seperti ini? Saudara-saudara, saya datang untuk mengajar mereka.
Tetapi justru mereka mengajar saya. Dia mengatakan, Pak, bukankah kebahagiaan tidak tergantung kita tinggal di mana? Kebahagiaan itu kita miliki karena anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara, bukan sekedar kekayaan duniawi. Kalau saya boleh memilih mau kaya secara harta atau surga, ya pasti pengen dua-duanya kan, saudara-saudara. Kalau dua-duanya, puji Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Udah dapat berkat rohani, dapat bonus juga, saudara-saudara. Kekayaan di harta di duniawi. Nah, kalau kita kaya di dunia ini, ingat itu berkat Tuhan, bonus daripada Tuhan, dan itu kita harus gunakan untuk kemuliaan kerajaan surga, saudara-saudara. Tapi kalau saya harus memilih, mau kaya harta duniawi atau surga, ya pasti mestinya sih pilih surga, saudara-saudara. Orang kaya yang bodoh, dia banyak lumbung, tapi lumbungnya sudah tidak bisa memuat harta bendanya. Dia buat lumbung-lumbung yang baru. Setelah semua hartanya ada di semua lumbung yang baru, dia melihat kekayaannya begitu melimpah, lalu mengatakan, hai jiwaku, padamu ada banyak harta, tenanglah. Betul tenang, saudara-saudara? Pada malam harinya nyawa orang itu dicabut. Dan apa artinya kekayaan yang dia punya yang berlimpah itu? Tidak ada gunanya apa-apa. Kalau saya harus memilih dan boleh memilih, mau kaya, melimpah, atau punya karunia menikmati. Kalau mau disebut karunia ya. Mempunyai hati yang bisa menikmati, hidup yang bisa menikmati. Saudara pilih mana? Kaya atau hidup yang bisa menikmati? Saudara-saudara, saudara taunya cuma Jack Ma mungkin ya. Tapi ini ada seorang dari negeri Tiongkok, juga sangat kaya raya, saudara-saudara, namanya Su Hui. Saudara tahu kekayaannya berapa? 288 miliar rupiah. Halo? Ada yang lebih kaya dari dia di sini? Sorry. Kekayaannya bukan 288 miliar rupiah, sorry. Triliun rupiah. Sudah pikir, berapa turunan habis? Berapa turunan habis? Banyak orang kaya tapi tidak bisa nikmati kekayaannya. Betul tidak? Udah punya uang banyak, tetap kerja. Sampai tua, sudah sakit-sakitan, tetap kerja. Nggak puas dengan apa yang dimiliki, saudara-saudara. Tapi Sui Hui ini punya uang 288 triliun. Dan di usia 50 dia pensiun. Mau jadi orang seperti ini? Halo? Hei, jawab. Mau tidak? Mau? 288 triliun, umur 50 tahun, dia betul-betul pensiun karena meninggal dunia. Dia punya uang begitu banyak, tapi dia tidak sempat menikmati, saudara-saudara. Orang kaya bisa makan di restoran yang mewah. Tapi entah kenapa pasangan ini saudara-saudara tidak antusias untuk makan makanan yang di hadapannya. Mereka bisa membeli, tapi mereka tidak bisa menikmati. Bahkan saudara-saudara ini, mereka bisa membeli, tapi mereka tidak punya kesempatan menikmati. Saudara, pengen jadi orang yang kaya raya tapi tidak bisa menikmati? Atau lebih baik jadi orang pas-pasan tapi bisa menikmati? Makan pinggir jalan tapi nikmat, saudara-saudara. Siapa yang mau hidup pas-pasan? Angkat tangan. Halo? Pas mau ke luar negeri ada tiketnya.
Pas mau beli mobil, ada uangnya. Itu orang yang selalu pas-pasan. Mau, langsung mau semua, saudara-saudara. Saudara-saudara, seberapapun yang kita punya, jika kita bisa mensyukurinya, kita bisa menikmatinya, saudara-saudara. Tapi berapapun yang kita punya, jika hati kita selalu tidak merasa puas, kita tidak akan bisa untuk menikmati apa yang sudah kita punya adanya. Saudara-saudara, kalau saya boleh memilih, saya memilih apa? Kemampuan untuk menikmati seberapapun yang saya punya. Mereka anak-anak teologi di pedalaman hutan belantara. Tapi mereka bisa menikmati kehidupan mereka dengan ucapan syukur. Dan itu tidak akan pernah menggeser makarios. Itu tidak akan pernah menggeser kebahagiaan yang sejati. Yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Mari kita bersama-sama baca. 2, 3. Jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Kalau kita kaya, puji Tuhan, itu juga berkat Tuhan. Kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jangan kita berhala pada kekayaan itu. Jangan berharap pada kekayaan itu. Lanjutkan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Amin. Pernah lihat kan klip video orang naik motor gede, lalu di sampingnya ada orang naik motor biasa kecil. Orang yang naik motor kecil itu jadi gundah gulana karena dia pengen motor yang besar. Kalau punya motor yang besar nikmat dah, betul-betul hidup. Tapi ketika motor yang besar itu dilewati oleh orang yang naik mobil Ferrari, yang punya motor itu, kok gua cuma punya motor besar, coba kalau punya Ferrari. Saudara, kalau orang punya apapun juga, kalau tidak bisa bersyukur, tidak bisa menikmati. Kebahagiaan adalah kebahagiaan yang tidak dipengaruhi situasi. Kebahagiaan karena kita diberkati dengan berkat rohani, bukan sekedar berkat duniawi. Dan Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, kata miskin, ptokos. Saudara ingat nggak Lukas pasal 21 ada mengisahkan orang yang miskin, janda yang miskin. Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Saudara, ada ayat yang kedua, ada ayat yang ketiga. Di kedua ayat ini ada berapa kata miskin? Halo, berapa? Ada berapa? Ada 2 kata miskin, tapi bahasa Yunaninya beda. Ia melihat seorang janda miskin. Kata Yunaninya adalah pentikros. Di ayat ketiga, aku berkata padamu sesungguhnya janda miskin. Itu baru ptokos. Apa bedanya? Apa bedanya? Di ayat yang kedua, miskin, tapi dia masih punya 2 peser. Nanti, dia memang miskin, tapi dia masih punya 2 peser. Tapi setelah 2 peser itu dimasukkan dalam peti, dia tidak punya apa-apa.
Karena 2 pesernya itu sudah dimasukkan dalam peti, dia tidak punya apa-apa. Itulah tokos. Miskin, betul-betul tidak punya apa-apa. Berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Saudara-saudara, kenyataannya memang semua orang tidak punya apa-apa di hadapan Allah, tapi tidak semua orang menyadarinya dan tidak semua orang bisa mengakui kalau dirinya tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Semua orang miskin di hadapan Allah, tapi tidak semua orang menyadari dirinya miskin di hadapan Allah. Bahkan ada orang yang tidak bisa menerima kalau dirinya disebut miskin di hadapan Allah, saudara-saudara. Merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ini bisa diartikan bermacam-macam, tetapi salah satu artinya orang ini akan selamat dan masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, kita tidak punya apa-apa sama sekali yang bisa kita gunakan untuk beli tiket keselamatan atau tiket ke surga. Camkan itu, saudara-saudara. Ayo sama-sama kita baca, 2, 3. Kita tidak punya apa-apa sama sekali untuk beli tiket keselamatan atau, Pak, saya gini-gini juga orang yang baik. Saya suka beramal. Saya suka membantu orang. Bahkan orang-orang juga menyebut saya orang baik. Masa saya tidak punya apa-apa untuk beli tiket ke surga? Ya, kebaikan saya setidak-tidaknya diperhitungkanlah. Saudara-saudara, masalahnya begini loh. Ada anak kelas 1 SD. Lalu dia datang sama temennya. Lalu dia sebut, papi, ini loh temen aku. Pinter papi. Buat anak kita yang 1 SD temennya itu pinter luar biasa. Tapi anak yang pinter luar biasa itu sudah dikala ditanya matematika perkalian 10 digit, 3 digit, nggak bisa jawab apa-apa. Pinternya sebatas kalangan anak 1 SD. Pak, saya ini orang baik. Tunggu dulu. Baik menurut siapa? Standarnya siapa? Kalau baik menurut standarnya Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan apa? Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena standar perbuatan baik Tuhan adalah standar kebaikan yang sempurna adanya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang telah melakukan perbuatan baik yang memenuhi standar untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tidak, kita miskin di hadapan Tuhan. Tidak punya apa-apa sama sekali yang bisa kita gunakan untuk membeli tiket ke surga adanya. Tapi Pak, saya punya iman loh Pak. Kan kalau saya beriman, saya akan diselamatkan. Berarti saya punya iman setidak-tidaknya. Tapi ingat, Efesus 2:8 mengatakan apa? Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tapi iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya tahu kata itu bisa menunjuk pada keselamatan, tapi juga bisa menunjuk pada iman. Jadi iman yang kita punya itu bukan sebenarnya hasil usaha kita, hasil pemikiran kita, hasil perenungan kita. No, itu kasih karunia karena pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita bisa beriman. Saudara-saudara, jangan pikir kita punya perbuatan baik sehingga kita ini bisa masuk surga. Jangan pikir kita ini karena punya iman, hasil perenungan, hasil keputusan, hasil pemikiran saya, makanya saya punya saham dan andil ketika saya masuk surga. No, kita masuk surga hanya karena kasih karunia, karena anugerah semata-mata. Kita ini miskin,
tidak punya apa-apa. Tapi kita yang tidak punya apa-apa, tadi sudah kita baca, pelanggaran-pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan. Dan kita akan dijamu dalam kerajaan surga. Karena apa? Kasih karunia. Tapi terlalu banyak orang yang sombong di dunia ini, menganggap dirinya hebat, dan berusaha untuk berbuat baik. Dan mereka yakin perbuatan baik mereka bisa membawa mereka masuk dalam surga. Saudara-saudara, tidak, kita ini orang miskin, tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Perbuatan baik kita semuanya tidak memenuhi standar Tuhan untuk bisa kita masuk dalam kerajaan surga adanya. Saudara-saudara, tokos. Itu artinya juga pengemis. Ada indikasi artinya pengemis. Berarti apa? Pengemis adalah orang yang selalu menggantungkan hidupnya pada orang lain. Dikala kita bicara miskin di hadapan Allah, artinya apa? Kita selalu menggantungkan hidup kita pada Allah. Tidak ada sesuatu yang lain pun juga. Orang kaya yang bodoh itu. Berarti ada orang kaya yang pintar juga loh saudara-saudara. Yang ini kebetulan bodoh. Kalau kita jadi orang kaya, jangan jadi orang kaya yang bodoh. Jadilah orang kaya yang pintar. Walaupun kita kaya, tapi kita tidak menggantungkan hidup kita pada kekayaan itu. Walaupun kita kaya, kita gunakan kekayaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi hidup kita tetap kita gantungkan kepada Allah adanya. Kalau begitu, boleh nggak punya tabungan? Saya rasa bukan boleh, tapi harus punya tabungan. Kita harus merencanakan masa depan kita. Masa depan kita tidak boleh jadi beban buat orang lain. Bahkan oleh masa depan kita, masa tua kita tidak boleh jadi beban buat anak-anak kita. Kita harus dengan bijaksana menabung uang kita. Tapi tetap kita tidak boleh menggantungkan hidup kita pada tabungan. Suatu saat ketika tahun 98 banyak bank yang kolaps, tabungan hilang, banyak orang yang mendadak gila, bahkan bunuh diri. Mengapa? Karena selama ini mereka menggantungkan hidup mereka pada tabungan. Tapi orang Kristen kalau kaya punya tabungan, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak dan kalaupun kita harus kehilangan tabungan itu, tetap hidup kita makarios, bahagia, karena hidup kita tergantung pada Tuhan, bukan pada tabungan. Usahanya bangkrut, bapak 3 anak ini memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Dia pasti orang Kristen. Kenapa saya katakan pasti? Kalau saya sebutkan namanya, sudah juga setuju, pasti dia orang Kristen. Dia adalah seorang pengusaha di sawah besar, jual minyak pelumas. Kejadiannya sudah lama dan dia bunuh diri. Sebelum bunuh diri, dia kirim pesan pada kakaknya. Terima kasih atas kebaikan Cici selama ini. Sekarang saya tidak punya harapan lagi. Sekarang saya ada di Dwi Warna. Selamat tinggal, Ci. Saya tidak punya harapan lagi. Padahal dia punya Yesus. Dia punya Tuhan. Tapi dia menggantungkan hidupnya pada kekayaan. Itulah masalah dia. Saudara-saudara, namanya Adolf. Saya nggak tahu bacanya bagaimana, ini bahasa Jerman. Dia tinggal di kota Baden. Di kotanya, keluarga Adolf terkenal sebagai keluarga yang suka memberitakan Injil. Dan Adolf adalah seorang yang brilian luar biasa. Di umur 30 tahun ketika ayahnya meninggal, dia diwarisi sebuah perusahaan farmasi dengan hanya
80 karyawan. Tetapi Adolf mengembangkan usaha ini dan akhirnya dari 80 karyawan menjadi 100.000 karyawan. Bayangkan. Seorang yang cinta Tuhan, seorang yang memberitakan Injil Tuhan, seorang yang diberkati oleh Tuhan, mestinya dia tahu semua berkat Tuhan. Dulu karyawannya 80 orang, Tuhan berkati. Sekarang 100.000, Tuhan berkati. Tuhan memberkati dia, bukan tergantung 80 orang karyawan atau 100.000 karyawan. Tuhan tetap memberkati dia. Mestinya makarios, kebahagiaan itu tetap ada dalam diri Adolf karena dia menggantungkan hidupnya pada Tuhan, bukan pada kesuksesannya. Tapi suatu saat dia mengalami kerugian investasi 6 triliun rupiah. 6 triliun rupiah. Dia begitu drop. Dan akhirnya di suatu hari Senin dia pergi meninggalkan kantor dan dia bunuh diri. Halo? Saudara bisa memahami kenapa dia bunuh diri? Halo? 6 triliun. 6 triliun. Saudara bisa memaklumi? No, saya tidak habis pikir. Kenapa dia rugi 6 triliun bunuh diri? Saya tidak habis pikir. Karena dia punya kekayaan 135 triliun. Berarti kerugiannya tidak sampai 5%. Tapi mengapa dia sampai bunuh diri? Karena dia fokus pada 6 triliun. Dia lupa masih ada 129 triliun. Dia terlalu menggantungkan dirinya pada harta. Sampai kehilangan sedikit harta pun membuat dia bunuh diri adanya. Hidup kita tidak boleh kita gantungkan pada kekayaan kita, kepintaran kita, koneksi kita. Tetapi mari kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan pada saat itulah kita disebut orang-orang yang berbahagia, makarios. Saudara, maukah kita punya kebahagiaan yang tidak dipengaruhi situasi? Maukah kita punya kebahagiaan dikarenakan kita hidup diberkati oleh Tuhan? Maka ingatlah satu hal, bahwa kita ini miskin di hadapan Tuhan. Semua manusia miskin di hadapan Tuhan. Tapi kita harus menyadari kemiskinan kita, mengakui kemiskinan kita. Kita tidak punya apa-apa untuk beli tiket ke surga. Kita tidak baik karena itu harus Tuhan selamatkan. Kita ini sudah tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita miskin. Kita ini harus hidup hanya bergantung pada Tuhan, bukan pada sesuatu yang lain. Mari bersama-sama kita baca lagi. 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mari kita berdoa. Kami miskin. Tapi kenapa kami kerap kali sombong? Karena kami menganggap kami tidak miskin, padahal kami miskin. Kami bukan hanya sombong, tapi kami orang yang tidak tahu diri. Karena kami adalah orang miskin, tapi seakan-akan hidup kami seperti orang kaya. Kami orang miskin di hadapan Tuhan. Kami nggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Kami tidak punya apa-apa. 2 peser pun kami tidak punya. Kami tidak punya apa-apa untuk membeli tiket ke surga. Tetapi kami berbahagia. Karena Tuhan memberkati kami dengan pengampunan. Tuhan memberkati kami dengan keselamatan. Terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Tuhan, izinkan kami selalu sadar bahwa kami ini bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa.
Dan selalu kami sadar ya Tuhan, bahwa hidup kami harus selalu kami gantungkan pada Allah, pada Tuhan, bukan pada harta, bukan pada kepintaran, bukan pada pengalaman, bukan pada kenalan, bukan pada pejabat, bukan pada siapapun juga. Kami hanya menggantungkan diri kami pada Tuhan. Dikala harta bisa hilang, dikala teman bisa meninggalkan kami, dikala orang-orang ya Tuhan bisa menjauh dari kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Karena itulah Makarios, hidup kami bahagia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.